Oke. Mungkin ini sudah ke-record. Oke, sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, dapat dihadiri. Oke, sekarang masuk ke minggu ke-8 ya. Minggu ke-8, di minggu ke-7. Di minggu ke-7 kemarin Anda sudah menerima materi fondasi dalam. Sudah mulai fondasi dalam kan ya, minggu ke-7. Tapi materinya adalah pakai data laboratorium. Gitu. Jadi semua metode-metode yang dibahas adalah mengenai metode yang menggunakan data laboratorium. Nah, di minggu ini kita akan bahas gitu ya. Jadi daya dukung fondasi dalam itu tiang pancang atau bore pile, tapi sekarang pakai data lapangan. Nah, di antaranya adalah data SPT, Standard Penetration Test. Gitu. Mungkin untuk yang SPT ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Jadi bahwasanya SPT itu singkatan dari Standard Penetration Test, ya. Suatu metode uji yang dilaksanakan bersamaan dengan pengoboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan contoh terganggu pada teknik penumbukan gitu. Jadi nanti keluarnya outputnya adalah nilai pukulan gitu. Jadi N pukulannya itu berapa. Jadi kalau misalkan sudah saya jelaskan di minggu pertama itu ada total 45 cm gitu ya. 15 cm pertama, 15 cm kedua, 15 cm ketiga, di mana yang dipakai nanti itu adalah 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. 15 cm pertama tidak dipakai karena masih ada bekasnya pengeboran. Gitu. Jadi nggak dipakai yang itu. Jadi yang dipakai hanya 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Nah ini ya, setelah lubang digali, tabung sindir baja dimasukkan gitu ya. Ini untuk mendapatkan undisturbed soil-nya. Tuh, kemudian dicatat jumlah pukulan N untuk pemancangan berikutnya. Tuh. Nah, ini energinya yang dipakai. Gitu. Jadi yang dipakai nanti itu adalah kedalaman sedalam 30 cm. Gitu ya. Nah, biasanya data SPT ini untuk mendapatkan yang lainnya, data-data laboratorium lainnya itu bisa kita korelasikan. Gitu. Jadi sudah ada beberapa peneliti itu yang mencoba untuk mengkorelasikan data SPT itu menuju ke data laboratorium. Contohnya seperti gamma, gitu ya. Terus habis itu V sudut geser, gitu. Ini untuk yang sen, ini untuk yang clay. Ini seingat saya diambil dari Bowles, bukunya Bowles. Nah ini untuk yang korelasi terhadap gamma, V, relative density. Kalau yang ini untuk yang sen, ini clay-nya ini nanti ada QU, gitu ya. QU. Terus habis gitu di sini juga ada konsistensinya. Kalau nilai NSPT-nya 0 sampai 3 untuk sand dia berarti very loose. Berarti dia pasir lepas gitu. Intinya seperti itu. Kalau 4 sampai 10 dia lepas. Kalau 11 sampai 30 medium. 31 sampai 50 dia sudah padat, lebih dari 50 dia sangat padat. Itu ya, ini untuk yang sand. Kalau clay misalkan kalau kurang dari 4 dia sangat lembek gitu ya, sangat lembut. 4 sampai 6 lembut, 6 sampai 15 medium, 16 sampai 25 stiff, berarti dia sudah kaku ya. Kalau hard ini sudah keras dia. Gitu. Jadi ini beberapa korelasi dari SPT. Jadi mungkin kalau misalkan Anda nanti dapat data SPT gitu ya, blow-nya tuh sekian, Pak. Ini kira-kira kekerasannya seberapa ya? Tinggal lihat aja di sini. Jadi korelasinya Bowles ini. Oh ternyata tanah saya adalah clay. NSPT-nya nilainya adalah 10. Berarti dia termasuk medium. Gitu. Kepadatannya gitu ya, medium. Oke. Ini beberapa korelasi SPT lainnya gitu ya, bisa didapatkan dari relative density, sih dan lain sebagainya. Ini dari N, DR, OCR dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa yang saya tunjukkan, bisa Anda baca sendiri nanti. Ini ada CU.
Oke, ini nggak perlu saya jelaskan, mungkin Anda nanti bisa melihat sendiri ya beberapa korelasinya yang bisa Anda pakai. Korelasi data SPT ini sebenarnya bisa Anda pakai untuk keperluan-keperluan misal gitu ya, ada suatu data tanah laboratorium yang tidak Anda ketahui, sehingga Anda bisa mengkorelasikan dari suatu data tertentu gitu, itu boleh gitu. Eee, Hanya boleh dipakai korelasi ini apabila ya itu tadi, ada suatu data yang tidak ada sehingga dan kita tuh memerlukan data itu gitu, jadi kita perlu mengkorelasi gitu. Kalau TB yang angkatan sebelummu ini, dia, wajib mengkorelasi data SPT gitu karena, di tugas besarnya dia, menghitung juga menggunakan, data laboratorium gitu. Nah sedangkan di angkatan Anda ini enggak gitu, jadi cuman hanya dari data SPT saja untuk perhitungannya. Nah, daya dukung berdasarkan hasil SPT ini, nanti harga N pukulannya itu juga perlu kita koreksi, gitu ya. Jadi ada 2 jenis metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metodenya Terzaghi and Peck ini, yang kedua adalah metodenya Luciano Decourt ini, ya, metodenya Luciano Decourt. Oh maaf, yang satunya sudah saya hapus jadi pakai ini saja. Gitu ya. Jadi, mungkin di PPT yang tahun lalu itu masih ada, sekarang sudah saya hapus. Jadi, hanya ini saja, gitu ya, yang saya tampilkan karena, mayoritas yang dipakai adalah yang ini, gitu. Kalau misalkan saya tampilkan dua-duanya nanti bingung gitu pakai yang mana, lebih baik saya pakai yang satu saja yang ini. Nah, harga N koreksi, gitu ya, harga N koreksi sama dengan 15 plus 0,5 kalikan N min 15. N adalah jumlah pukulannya. Gitu. Dan ini yang harga N yang dikoreksi itu adalah harga N yang lebih besar daripada 15. Sebentar. Iya, direkam. Hmm. Sudah ya, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Eh, ini tadi ya N koreksi ya. Jadi N yang dikoreksi itu adalah nilai N yang lebih besar daripada 15. Kalau misalkan dia lebih besar dari 15 berarti kan 16. 16 kurang 15 kan 1. 1 kalikan 0,5 berarti 0,5. Berarti 15,5 nanti nilai N-nya. Seperti itu. Oke, itu harga koreksi NSPT ya. Kemudian kita mulai masuk ke metode daya dukungnya. Yang saya tampilkan di sini tuh hanya 2 gitu ya. Sebenarnya oh sorry ada 4 gitu ya. Aslinya itu ada banyak metodenya yang bisa Anda pakai gitu. Banyak referensi-referensi, cuman yang saya tampilkan di sini hanya 4 saja. Metode yang pertama adalah metode Luciano Decourt gitu ya. Rumusannya adalah ini. Jadi QL sama dengan QP plus QS. Gitu ya. Jadi sama seperti yang laboratorium di mana daya dukung ultimate dari pondasi dalam itu adalah penambahan dari daya dukung ujung ditambah dengan daya dukung selimut. Gitu ya. Nah, rumusannya daya dukung ujung itu yang ini. Yang ini, daya dukung ujung. Yang daya dukung selimut yang ini. Itu ya. Di mana ada alfa, ada beta, ada NP, K, AP, NS gitu ya. NP itu adalah harga rata-rata SPT di sekitar 4B di atas hingga 4B di bawah dasar tiang pondasi, di mana B adalah diameter pondasi. Oke. Misalkan Anda benam gitu ya, Anda punya tiang kedalamannya 10. Oke, kedalamannya 10. Berarti kan ujung tiangnya kan berada di kedalaman 10. Gitu kan ya. Berarti kan ujung tiangnya ada di kedalaman 10 dia. Nah, di kedalaman 10 ini. Di kedalaman 10 ini. Ups, sorry. Oh, mana drawnya deh. Nah, di kedalaman 10 ini. Gitu ya. Nah, NP adalah 4B, harga SPT di sekitar 4B di atas hingga 4B di bawah. Jadi
di sini ambil 4B ke atas, ngambil 4B ke bawah. Gitu. Jadi, area ini sampai sini itu di rata-rata nanti harga NSPT-nya. Misalkan di sini 4 gitu ya, di sini 5, di sini 6 gitu ya. Jadi nanti di rata-rata nilainya berapa. Gitu, itu adalah NP. K adalah koefisien karakteristik tanah. K-nya ini. Alfa itu juga nanti ada koefisiennya. Gitu ya. Nah ini A, beta, dan K adalah koefisien. Gitu ya. Ini untuk yang QP, ini untuk yang QS. Nah untuk yang QS ini, NS itu adalah harga rata-rata sepanjang tiang yang tertanam dengan batasan 3 dengan N, gitu ya. Kurang dari N, kurang dari 50. Jadi nanti kalau misalkan ada data NSPT nilainya di bawah 3 itu disamakan dengan 3. Kalau ada data NSPT lebih dari 50 disamakan 50. Jadi harga N-nya itu adalah antara 3 sampai 50. Jadi sepanjang tiangnya terbenam ya. Jadi semua tiangnya itu berapa harga NS-nya di rata-rata semuanya. Sedangkan AS adalah keliling dikalikan panjang tiang yang terbenam, luas selimut tiang dianya. AP adalah luas penampang dasar tiang. Jadi penampang dasar tiangnya berapa ini AP. Gitu. Nah, itu semua untuk rumusan Luciano-Descartes. Untuk alfa, beta, dan K itu bisa dilihat dari tabel ini nanti. Nanti akan saya jelaskan. Gitu ya. Nah, saya jelaskan polos dulu sebentar. Gitu ya. Ini adalah Luciano-Descartes yang polos ini. Gitu ya. Sama QL sama dengan QP kalikan QS. Di mana QP adalah AB kalikan QB. Gitu ya. QS sama dengan AS kalikan FS, di mana QB adalah K kalikan N, FS adalah alfa kalikan beta N. Gitu ya. Alfa, beta, K adalah koefisien. Jadi sama seperti polos, sama seperti Luciano-Descartes. Gitu. Di sini ada AS, ada AP. Hampir sama, gitu ya. N-nya adalah NSPT rata. Nah, di sini ada dua tabel, gitu ya. Tabel yang pertama adalah tabelnya Paulos. Subhanallah, udah kurang dari 10 menit lagi. Ini tabelnya Paulos. Nah, yang ini adalah tabelnya Luciano-Descartes. Jadi yang Paulos K-nya pakai yang ini. Itu ya. Yang Paulos K-nya pakai yang ini. Kemudian untuk yang Luciano-Descartes K-nya pakai yang ini. Untuk alfa dan beta baik Paulos dan Luciano-Descartes pakai ini. Gitu ya. Perbedaannya hanya itu saja. Tolong diperhatikan satuannya. Satuan ini harap diperhatikan. Karena nanti beda perhitungannya. Gitu antara Luciano-Descartes dan Paulos. Itu tadi Luciano-Descartes, Paulos. Oke. Kemudian untuk metode Meyerhof. Gitu ya. Metode Meyerhof sama gitu ya. Jadi QL sama dengan QP plus QS. Semuanya kayak gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang beda. Jadi QL sama dengan QP plus QS. Di mana QP adalah AP plus AP kalikan QP, QS adalah PLFAV. Gitu ya. Untuk metode Meyerhof gitu ya, ini hampir sama dengan metode yang pakai data laboratorium toh. Gitu, di mana ada ketentuannya kalau yang Meyerhof itu kan harus kurang dari sekian gitu. Nanti diambil yang paling terkecil, itu yang mana? Itu yang dipakai. Untuk ini, untuk QP-nya ini, untuk bentukan QP-nya ini. Gitu ya. Untuk QS adalah P kalikan L kalikan FAV. FAV-nya ini rumusannya, di mana PA nilainya kan 100. N60 itu nanti rata-rata, nanti ada contohnya, contoh soalnya. Untuk P sendiri ini adalah perimeter, jadi luas selimut tiang. Perimeter ini keliling, sorry. Keliling dari tiangnya, L-nya itu adalah panjang tiang yang terbenam, sehingga nanti P kalikan L ini adalah luas selimut tiang. Gitu. Kalau ini adalah luasan dari penampang tiangnya. Kalikan QP kalau yang ini. Itu ya. Nah, N60 yang ini, N60 yang ini, itu adalah rata-rata dari 10D ke atas dan 5D ke bawah ujung pondasi.
Jadi dari ujung pondasi diambil 10D ke atas dan 5D ke bawah untuk N60 yang ini. Kalau N60 bar ini nanti beda cara hitungannya. Metode Briard gitu ya. Jadi sama QP plus QS gitu ya. QP sama dengan AP kalikan QP. QS adalah PLFAV gitu ya. QP-nya rumusannya ini beda sama Luciano beda sama Meyerhof. FAV-nya ini ya, beda nilainya. Gitu. Untuk N60-nya nilainya sama yang dipakai. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada pile ukurannya 0,35 kali 0,35, dia terbenam di sand, gitu ya. Kemudian filenya adalah 15,2 meter panjangnya. Kemudian untuk harga N60-nya ini, gitu ya. Kita disuruh cari pakai metode apa iki? Oke, Meyerhof dan Briard ya. Metode Meyerhof dan Briard. Nah, kita cari N60-nya dulu. Tadi kan N60 itu adalah 10D ke atas dan 5D ke bawah ujung pondasi gitu kan ya. Ujung pondasinya ada di 15,2, berarti di titik sini. 10D ke atas. Oke, 10D ke atas berarti D-nya adalah 0,5 dikalikan 10 berarti piro? 3 meter ya. 3 meter ke atas. 5D ke bawah berarti sekitar 1,5 meter ke bawah. Gitu ya. Berarti 3 meter per 1,5 meter. 3 meter ke atas. Berarti dari 20 ya. Oh sorry, dari 12 ya. 3 meter ke atas kan ke sini tuh. 17, 20, 28, 29 yang dipakai. Nah gitu. Karena kan yang dipakai adalah dari 15 menuju 3 meter ke atas dan 1,5 meter ke bawah. Sehingga area yang dipakai itu adalah yang ini saja. Nah, area yang ini saja. Gitu ya. Makanya di sini nanti keluarnya adalah 17, 20, 28, 29 per 4. Gitu ya. Di rata-rata ketemunya ini. Nah, kemudian kita cari QP-nya. QP sama dengan AP kalikan QP. Gitu ya. AP adalah luasan penampang tiangnya, QP-nya ini. Nah, kita cek gitu ya. Rumusan yang pertama yang ini nilainya adalah ketemu 4.450. Yang ini nilainya adalah 839. Lebih kecil yang mana antara yang atas dan yang bawah? Lebih kecil yang bawah, sehingga yang dipakai adalah yang bawah. Gitu. Antara perbedaan rumusan yang ini ya. Gitu. Itu untuk yang Meyerhof. Tuh. Kemudian untuk yang Briard gitu ya. Bentar. Briard QP-nya kok nggak ada nih Briard-nya QP ini. Oke, Briard yang QP kayaknya kelewatan saya untuk contoh soalnya. Nanti saya tambahkan aja di di Excel di PPT yang baru. Kita bahas yang NS-nya kita bahas yang apa nih? Yang selimutnya dulu dari dukung selimut gitu ya. Kalau di dukung selimut tadi kan dia pakai N60 bar gitu ya. N60 bar itu cara ngitungnya adalah rata-rata, di rata-rata semuanya sepanjang 15,2 gitu ya. Jadi sampai 0 sampai 15,2 itu di rata-rata. 8, 10, 9 nih ya sampai 28 dibagi 10. Ketemu 14,7 berarti setara dengan 15. Nah, kemudian kita cari deh itu FAV-nya berapa. Kan rumusannya beda-beda toh rumusannya antara Briard dan Meyerhof. Nah, untuk yang Meyerhof ketemu 556. Untuk yang Briard ketemu 911,1. Iya. Untuk QS-nya. Gitu ya. Di mana FAV-nya nilainya 30, kalau yang ini, kalau yang Briard ketemunya 49,13. Gitu. Di sini ada PA ya. Kalau PA kan nilainya tekanan atmosfer yaitu 100. L ini adalah panjang tiang, P-nya adalah perimeter tiang, keliling tiang. Gitu ya. Nah, kemudian untuk QOL-nya, yaitu tadi QP ditambahkan dengan QS, gitu ya, dibagi dengan FS. Gitu. Kalau QP plus QS ini masih daya dukung ultimate. Gitu. Kalau QOL kan berarti harus dibagi dengan FS.
FS-nya di sini ditentukan Iya, adalah Pak. 3. Gitu. Sehingga Q-all-nya didapatkan sebesar 483 kN untuk yang Meyerhof. Briot ketemu 495,5. Gitu. Nah, dari dua metode ini karena saling berdekatan Anda bisa membagi rata gitu ya. Jadi bisa Anda rata-rata boleh gitu. Jadi 483 plus 495,5 dibagi 2. Berarti itu adalah yang didapatkan QL-nya. Gitu. Oke. Pak Mungkin mau dari sini tanya, ada yang ditanyakan. Ya, silakan. yang slide sebelumnya Pak, yang N-bar 60 yang metode Briot, Hmm. itu kan rata-rata dari 10D ke atas, terus 5D ke bawah, itu maksudnya gimana ya Pak? Sama kayak seperti yang tadi. Jadi yang saya jelaskan bahwasanya tiang itu kan terbenam, kalau yang ini kan terbenam dia di kedalaman 15,2. Ujungnya kan berada di kedalaman 15,2. Ya berarti nanti dari kedalaman 15,2 itu Anda ambil 10D ke bawah ke atas dan 10D ke bawah kedalamannya. Jadi yang di rata-rata itu adalah 10D ke atas dan 5D ke bawah. Kalau pakai 15,2 ini yang rumusannya ini ketemu dia dari kedalaman 12 sampai kedalaman 16,5 ini. Jadi yang dipakai yang ini. Gitu. Makanya ini dipakai yang ini N60-nya. Gitu. Iya, ya Pak. Gimana? Halo? Iya Pak, sudah paham. Oke. Yang Halo, lainnya iya Pak, mungkin. sudah paham. Ini sebentar lagi keputus gitu ya. Jadi kita masuk lagi ya. Kita akan bahas mengenai mungkin TB. Mungkin ada yang ditanyakan nanti. Ada yang ditanyakan lagi? Halo? Nggak ada? Tanya tentang tugas, Pak. Oke, bentar. Untuk tugas mungkin kita akhiri dulu ini aja gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ya, relock ya. Karena udah kurang dari 1 menit, mungkin udah detikan ini. Itu ya. Kita relock dulu ya. Iya Halo. Pak.